balik lagi di channel saya, Ima Amal Family. Apa kabar kawan-kawan semua? Mudah-mudahan baik-baik saja ya. Dan Ima di sini alhamdulillah baik-baik saja. Nah, seperti judul thumbnail yang kalian lihat, Ima akan membahas di sini tentang pilihan Ima antara bisnis ataupun kewajiban sebagai suri rumah. Dan bagi yang penasaran, stay tune terus ya, jangan kemana-mana. Seperti biasa, sebelum kita lanjut di video ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share juga ya. Serta nyalakan juga lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video-video baru dari Ima. Nah, seperti yang saya katakan tadi, pertama, kalau sekarang Ima tengah bingung ya, pilih antara bisnis ataupun kewajiban sebagai sebenarnya bukan kebingungan sih, karena maksudnya kewajiban sebagai suri rumah itu memang harus kita lakukan ya, mau tidak mau, dan itu memang sudah menjadi kewajiban kita sebagai istri. Nah, sebenarnya Ima berencana nak berbisnis kecil-kecilan seperti itu, dan saya sudah memberitahu suami kalau niat saya seperti ini, seperti itu, dan respon dia sebenarnya oke ya, dia tidak menolak ataupun tidak melarang saya. Tapi karena memang anak masih lagi kecil-kecil ya, dan dia rasa mungkin ataupun dia khawatir atau risau saya tidak bisa untuk melakukan semuanya, menjaga anak, lagi mau buat bisnis itu, lagi mau urus rumah, seperti itu. Pada awalnya pun saya rasa sedikit kecewa ya, karena dia maksudnya saya berpikir kalau dia tidak mendukung, tapi sebenarnya di balik itu alasan dia betul juga. Dia risau kalau saya nantinya akan kelelahan atau kepenatan, belum lagi mengurus anak, mengurus rumah, dan apalagi kalau mau berbuat bisnis seperti itu. Dan di sini memang Ima tekankan ya, Ima cerita sebelumnya, dulu waktu belum berkawin itu, setelah sampai di Malaysia ini dan mulai merasakan pekerjaan seperti itu, di situ Ima seperti orang yang gila kerja ya, maksudnya Ima akan bekerja maksudnya pada saat bercuti atau pada saat time cuti pun kadang Ima ambil overtime ya, karena entahlah di situ Ima rasa macam maksudnya best, seronok ya, tidak dinafikan, pada saat gaji pun akan seronok melihat gaji kita. Dan yang paling best juga tuh karena ada banyak kawan dan tentunya saat bekerja kita pasti akan mendapat satu pelajaran, yaitu belajar untuk bertanggung jawab terhadap kerja kita, seperti itu. Dan disitulah Ima tuh jenis orang yang maksudnya bekerja dan saya ingat pun kalau saya pindah tuh, saya bukan jenis yang berpindah-pindah ya, karena saya pasti kalau bekerja itu akan satu tempat lama ya, dan kalaupun saya berhenti bukan karena hal apa ya. Dan lepas dari berhenti dari suatu tempat, hari itu saya ingat saya berhenti dari satu kilang, dan saya rasa saya sudah penat mau bekerja kilang. Jadi saya cakap saya mau rehat dulu lah, saya cari kerja yang lain nanti. Dan saya pikir saya mau rehat mungkin dalam 1 bulan macam itu. Saya pikir begitu seronok kan, boleh rehat-rehat dulu. Tapi setelah baru 1 hari saya bercuti itu, saya sudah macam rasa sakit kepala maksudnya macam yang ada sesuatu yang lain ya, karena aktivitas saya biasanya hanya seperti itu, bekerja dan balik rumah, seperti itu. Dan kalau saya tidak pergi kerja itu rasanya seperti sesuatu yang lain ya bagi saya. Jadi hanya 1 hari, padahal yang awalnya saya plan untuk bercuti dulu selama sebulan ya, sebelum saya cari kerja lagi.
karena hari itu saya memutuskan untuk tidak bekerja kilang lagi. Dan hanya 1 hari saya sudah sakit kepala. Saya bagi tahu keluarga itu dia ada kerja di shopping mall. Saya bagi tahu dia ada kerja tak, saya rasa pening tinggal di rumah. Dan esoknya tuh tiba-tiba dia call saya, esok kamu mau ini kak, ini kita cari. Oke, saya mau. Rasanya tuh seperti apa ya, sesuatu yang ganjal atau ganjil lain lah kalau bagi saya, karena biasanya aktivitas saya tuh bekerja dan bekerja. Jadi kalau saya tidak pergi kerja dalam 1 hari tuh rasanya lain ya. Dan disitulah saya jenis orangnya yang kerja. Dan selepas itu pun, selepas saya berkawin dengan suami saya pun saya masih bekerja ya. Dan kalau di sini memang Malaysia sudah biasa ya, lelaki, perempuan, suami istri semua bekerja ya. Dan saya pun juga bekerja sampai saya mengandung, perut saya sudah membesar. Dan pada saat itu suami sudah mengatakan pada saya kalau dia maksudnya dia kan sudah terbiasa di Sabah ini, dan di KL dia rasa seperti orang lain ya, maksudnya mungkin hati dia sudah di sini lah di Sabah. Jadi dia pikir, dia cakap sama saya, apa kata kalau kita pindah ke Sabah, Ima try dulu lah tinggal di sana. Dan dia pun janji sama saya kalau memang Ima tidak biasa ataupun tidak suka tinggal di Sabah, kita boleh balik lagi pergi KL. Dan Ima akur, Ima cakap oke, saya ikut, kita try tinggal di Sabah dulu. Dan lepas balik dari KL itu sampai di Sabah ini, saya sudah tidak bekerja ya. Perut saya pun semakin membesar, saya tidak lama bersalin. Tapi saya baru aja berapa hari, di hari itu kami masih menumpang ya di rumah ipar. Kami belum ada rumah, kami pun belum menyewa, kami belum sanggup. Jadi masih menumpang. Dan di situ saya rasa saya mau kerja. Dia cakap sama saya, siapa yang mau ambil kau kerja dengan perut besar seperti itu? Kau sudah tidak bisa berbuat, maksudnya tidak bisa melakukan pekerjaan yang maksudnya tidak banyak melakukan pekerjaan ya, karena activity saya sudah terbatas, perut pun sudah semakin membesar. Tapi saya berkeras, saya mau bekerja. Saya kata saya boring, saya rasa lain kalau tinggal di rumah. Tapi dia tidak bagi saya ya. Dan untungnya karena pada saat itu di sana rumah ipar saya ada ramai anak-anak dia juga, jadi saya rasa terhibur juga di sana. Jadi saya pun bisa melupakan itu ya. Sampai selepas saya bersalin, dan di situ lagi muncul lagi perasaan mau bekerja yang sudah lama terpendam itu. Selepas anak saya sudah umur beberapa bulan ya. Dan tapi balik lagi suami saya cakap, tak apalah, sekarang saya kerja sudah oke sedikit, jadi kamu tinggal saja jaga anak, karena kasihan juga masih kecil ya. Dan oke, saya akur lagi. Saya tinggal. Lepas itu kami menyewa, sudah hari itu hanya menyewa bilik ya. Dan setelah itu lagi saya ingat saya ada pergi cari kerja, dan saya tidak memberitahu suami saya kalau saya cari kerja di salah satu kompleks shopping mall di Sabah ini. Saya pusing-pusing sambil saya gendong anak saya. Saya cari kerja sendiri. Dan banyak juga, cuma itu dialah maksudnya ada sedikit ini karena saya menggunakan pas ya, jadi ada kendala sedikit. Tapi ada juga yang mau dan mengatakan oke, boleh. Dan hari itu saya ada diterima interview, dan saya ingat itu macam hari Sabtu ke hari Minggu ya. Dan dia suruh saya datang pada saat hari Isnin untuk first kerja ya.
Dengan syarat anak saya tak boleh ikut. Boleh sekali seminggu, tapi itu bukan weekend ya, karena biasanya kalau shopping mall weekend akan ramai dan tidak boleh membawa anak. Jadi saya cakap oke. Jadi saya harus berpikir lagi untuk mencari pengasuh untuk anak saya, dan mencari pengasuh itu pun saya tidak memberitahu suami saya pada awalnya ya. Dan esoknya itu saya mencari pengasuh di sekitar rumah sini, dan kebetulan time itu ada yang dilekat di bawah ya, di dekat kotak surat, ramai yang lekat-lekat pengumuman biasanya kan apa semua. Dan saya jumpa ada yang pengasuh, dia kata dia pengasuh. Jadi saya call dia, saya tanya rumah dia di mana. Saya pergi di sana, saya tengok dia ada jaga 5 orang anak dan ada baby 1. Yang lain tuh sekitaran sama umur anak saya lah time itu ya. Dan saya kata saya mau dia jaga anak saya. Dia cakap bayarannya segini. Hari itu saya ingat berapa ya dia suruh saya bayar, saya pun lupa, mungkin dalam 200 lebih ke 300, saya pun lupa ya. Dan oke, settle. Dan sampai di rumah, suami balik kerja, saya bagi tahu kalau saya ada jumpa kerja. Belum sampai di rumah ya, karena hari itu saya pergi di tempat kerja dia ya. Saya biasa pergi tempat kerja dia juga, jalan-jalan ya kalau saya boring. Dan saya bagi tahu dia kalau saya ada jumpa kerja, saya diterima. Lepas itu dia cakap, oke, lepas itu anak kau siapa yang jaga? Saya cakap saya pun jumpa pengasuh. Dia pun, semua sudah direncanakan ya, sudah diplan. Saya cakap iya, saya mencari sebelumnya pengasuh juga supaya ini. Dan di situ karena dia maksudnya mungkin kasihan lihat saya, jadi dia cakap oke, boleh kamu try lah kalau memang kamu mau ya. Dan saya cakap iya oke. Dan setelah tiba masanya mau pergi kerja hari itu, maksudnya sebelum hari yang ditentukan saya kerjakan, hari Senin itu malamnya tuh berpikir mau antar anak pergi pengasuh. Tiba-tiba pula saya rasa macam yang saya rasa macam tidak ini ya, mau meninggalkan anak saya. Saya rasa macam saya tidak dapat ataupun tidak boleh untuk meninggalkan anak saya sama pengasuh itu. Mungkin pun kita tidak berpikiran negatif ya, bahwa apa yang akan terjadi, maksudnya tidak semua pengasuh itu seperti yang kalian lihat-lihat di TV itu seperti itu. Tapi lain rasanya kalau orang lain yang menjaga anak kita. Kalau kita yang jaga, kita tahu sendiri apa yang jadi sama anak kita, dia makan apa, dia seperti apa, dia seperti ini. Tapi kalau dengan orang lain tentunya akan lain ya. Jadi di situ saya rasa sangat bersalah ya, maksudnya saya rasa macam saya nih orang yang terus sangat yang mau meninggalkan anak saya sama orang. Di situ lagi saya tidak jadi bekerja karena perasaan itu ya. Dan sampailah sekarang seperti itu. Saya ada anak lagi kecil satu, yang kedua. Dan tapi sekarang saya rasa berjinak-jinak ingin berbisnis kalau ada rezeki seperti itu. Dan tapi kendalanya lagi sebab anak saya yang kedua ini masih kecil lagi ya, dan dia baru berapa bulan, baru aja juga saya lepas bersalin. Ya itu lagi, suami saya seperti biasa tetap mendukung ya, tapi bukan untuk sekarang. Dan oke lah, saya terima. Dan memang betul saya kena ikut cakap suami saya, apapun yang dia katakan sebagai kepala keluarga, saya harus bisa menerima ya. Dan mungkin memang itu yang terbaik. Saya juga bisa lebih banyak masa untuk anak saya, untuk keluarga saya, dan untuk maksudnya bisa lebih
dekat dengan anak-anak saya. Mungkin kedepannya nantilah saya akan pikir lagi untuk bisnis itu kalau anak saya sudah besar-besar sedikit ya, kalau ada rezeki insya Allah. Dan mungkin sekarang juga tak apalah, modal pun belum ini ya, maksudnya tunggulah nanti. Dan suami pun cakap sabar saja, insya Allah nanti kalau ini. Dia pun sebenarnya sangat menyokong saya, sebab saya tuh jenisnya apa ya, saya ingin sekali membantu suami saya ingin sekali bisa meringankan beban pikiran dia dengan cara kalau bisa pun berbisnis di rumah tanpa harus keluar, tanpa harus meninggalkan anak saya. Jadi ada bisnis yang ingin saya ini lakukan, dan dia cakap sabarlah dulu karena mungkin anak kamu tuh masih kecil, masih perlu kamu lagi. Nanti kalau saya buat ini lagi tentunya pasti masa saya akan ini terbagi lagi ya. Dan saya pikir ya betul juga, jadi tak apalah, sekarang ya saya fokus di anak saya dan YouTube saya juga dulu ini. Dan untuk kalian semua para subscriber saya, terima kasih sudah mendukung saya sampai saat ini. Dan saya doakan kepada kalian, mudah-mudahan kalian semua sehat selalu dan dimurahkan rezeki ya. Terima kasih sudah support Ima. Dan Ima terharu dengan penerimaan kalian yang memang luar biasa terhadap saya. Betul juga, dimanapun kita berada, dimana kaki berpijak, di situ langit dijunjung. Dan kalau kita bagus, kalau kita kalau kita baik sama seseorang, tentunya hal itu juga yang akan datang ke diri kita, seperti itu. Nah, itu dia tadi video saya dan sedikit penjelasan saya tentang kebingungan saya ini. Dan sebenarnya bukan kebingungan apa sih, karena memang saya harus melakukan ini. Saya harus mendengar cakap suami saya, dan saya pun juga harus menjaga keluarga saya, seperti itu, anak-anak saya. Dan terima kasih sudah menonton video saya. Dan akhir kata saya ucapkan salam hangat dari saya, salam satu rumpun, dan jumpa lagi di next video. Bye.